Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Kita melanjutkan membahas kitab Riyadhus Shalihin, membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi rahimallahu taala yang wafat tahun 676 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih kita sudah selesai membahas bab yang sebelumnya, yaitu bab sidq, bab jujur. Maka di sini beliau memulai pembahasan yang baru, yaitu babul muraqabah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasih jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Babul muraqabati. Bab muraqabah. Muraqabah maknanya adalah merasa diawasi. Muraqabah maknanya adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Maka orang yang benar-benar jujur dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara dampak yang akan muncul di dalam hatinya, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Maka ini, perasaan semacam ini tidaklah muncul kecuali dari rasa jujur, dari rasa imannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara jujur. Dan ini adalah hubungan mengapa musannif rahimahullah taala membuat babul muraqabah setelah pembahasan babus sidq, bab jujur. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala babul muraqabati. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi, dialah yang yaraka, melihatmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina, ketika taqumu, engkau berdiri, maknanya berdiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita ketika kita berdiri salat. Wa taqallubaka, dan pergerakanmu fis sajidin, di antara orang yang sujud. Dalam artian ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui ketika kita beribadah. Allah mengetahui kita ketika kita beribadah. Maka ini memberikan faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperhatikan hambanya ketika beribadah kepadanya. Maka hendaknya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan rasa khusyuk, menghadirkan rasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu puncak dari kualitas ibadah kita kepada Allah, yaitu ketika kita bisa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis nanti kita baca juga tentang masalah ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam yakun ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa, maka sejatinya Allah melihatmu. Ya, maka ini adalah ihsan, puncak yang paling tinggi dalam beribadah kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa, dan dialah Allah, ma'akum, bersama kalian, ainama, dimanapun kuntum kalian ada. Maka ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para hambanya dimanapun dia berada. Dan yang dimaksud kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala di sini terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya kebersamaan, sifatnya umum. Ma'iyatullah yang sifatnya umum, mencakup semua makhluk, baik kafir ataupun muslim. Ya, baik kafir ataupun muslim. Maka ma'iyatullah ini yang sifatnya umum, itu adalah ma'iyatullahi ma'a ilmihi, kebersamaan Allah dengan ilmunya, dalam artian Allah mengetahui. Allah mengetahui. Maka tidak ada satu
gerak-gerik pun kecuali Allah mengetahui dari kita. Dan ada sifatnya ma'iyatullah, sifatnya khusus. Khusus ini hanya pada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang spesial, yang khusus ma'iyatullah. Karena ma'iyatullah yang khusus ini bukan hanya mengetahui tapi juga menolong, membantu, memberikan taufik. Ya. Berikan taufik kepada Allah, kepada orang tersebut. Ya. Allah memberikan taufik kepada orang tersebut. Ya. Dan ini adalah maqam para aulia Allah, maqam para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, idza uhibbuhu ya fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijalahu allati yamshi biha, ya, dan seterusnya. Wa in ista'adzani la'u'idzannahu wa la in sa'alani la'u'tiyannahu, gitu. Dalam hadis tentang wali, ya. Pokoknya ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, cinta karena keimanannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadi pendengarannya, menjadi pandangannya, menjadi tangannya. Maksudnya apa? Bukan berarti Allah berada dalam sisi manusia, ya. Ta'alallahu an dzalika. Maksudnya Allah dari yang semacam itu merupakan tasbih, menyerupakan Allah kepada makhluk, atau akidah yang sesat, ya, menyatakan Allah bersama dengan makhluknya dalam zat, ya. Ini akidah yang sesat. Maksudnya Allah bersama dengan hambanya adalah dalam pengetahuannya dan juga menolong, memberikan taufik kepada hamba tersebut, mengarahkan selalu kepada kebaikan. Maka ini adalah ma'iyatullah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha, sungguhnya Allah, la yakhfa, tidaklah tersembunyi, alaihi, atasnya, syai'un, sesuatu pun. Syai' itu maknanya adalah sesuatu pun. Ya. Bahkan sesuatu yang sedikit sekalipun. Ya. Jadi syai' itu adalah sebuah ungkapan yang untuk menunjukkan sesuatu. Ya, sesuatu secara mutlak. Sesuatu secara mutlak, apapun itu. Ya, sesuatu secara mutlak. Ya, baik kecil ataupun besar, ya. Dia disebut syai'. Maka tidak ada sama sekali yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala fil ardi, baik di bumi, wala fis sama, ataupun di langit. Maka ayat yang ketiga ini menunjukkan atau memberikan faedah kepada kita tentang bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibatasi oleh apapun. Yang tidak dibatasi oleh apapun. Berbeda dengan makhluk yang pengetahuannya terbatas. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Ya, maka hendaknya manusia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka, sunya rabbmu labil mirsadi, sungguh berada pada al-mirsad. Al-mirsad makan lirrasad, ya. Rasad yaitu mengawasi, mirsad tempat untuk mengawasi. Jadi di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu berada di tempat mengawasi. Ya. Maksudnya mengawasi siapa? Mengawasi makhluknya. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap gerak-gerik kita. Ya, maka faedah dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi pergerakan dari setiap makhluknya. Tidak ada yang terlepas dari pergerakan makhluknya kecuali Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui kha'inatal a'yun, pandangan-pandangan yang khianat. Ya, wa ma tukhfi, dan apa yang disembunyikan as-suduru, oleh hati. Ya. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kha'inatul a'yun itu pandangan khianat, maknanya isyarat dengan pandangan yang buruk. Ya. Pandangan yang buruk. Dan yang disembunyikan oleh hati. Itu kan sesuatu yang sangat-sangat privasi, ya. Bahkan mungkin orang lain pun enggak tahu. Yang tahu hanya diri manusia itu sendiri. Tapi meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui.
Maka ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahkan yang hanya diketahui oleh orang tersebut. Allah Maha mengetahui terhadap sesuatu bahkan yang hanya diketahui oleh orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya. Termasuk adalah ya lintasan-lintasan hati ataupun pandangan-pandangan yang buruk dan seterusnya. Maka Allah sudah Maha mengetahui itu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fil bab, dan ayat dalam bab ini katsiratun ma'lumatun, sangat banyak dan diketahui. Ya, sangat banyak dan diketahui. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah mencukupkan dengan menyebutkan 5 ayat ini. Kemudian beliau mulai menyebutkan hadis-hadis yang ada dalam bab ini, ya. Maka Musannif rahimahullah nanti akan menyebutkan ada sekitar 9 hadis, ya. Hadis yang pertama beliau mengatakan qala fil awwalu an Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan bainama nahnu julusun, ketika kami duduk-duduk inda Rasulullah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, di suatu hari. Tiba-tiba tala'a, muncul alaina, kepada kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadhi thiyabi, yang sangat putih bajunya, syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura, tidak terlihat, alaihi, atasnya, atharus safari, bekas perjalanan. Maka di sini hadis yang beliau bawakan dalam babul muraqabah di sini yaitu hadis Jibril alaihissalam yang masyhur. Ya, tidak semuanya masuk dalam kategori muraqabah, tapi nanti di akhir bab yaitu tentang masalah ihsan yang sudah kita singgung di awal tadi. Itu yang ada hubungannya dengan muraqabah. Tidak semua bagian hadis. Kemudian beliau menyatakan qala la ya'rifuhu, tidak ada yang mengenali orang tersebut, minna, dari kami, ahadun, seorang pun. Maksudnya tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal seorang pun. Hatta, hingga jalasa, dia orang itu duduk ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada, lalu dia tempelkan ya rukbataihi, dua lututnya, ila rukbataihi, kepada dua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi, dan beliau letakkan kedua tangannya, ala fakhidaihi, di atas pahanya. Wa qala, lalu dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, beritahu aku, anil Islami, tentang Islam. Maka orang ini minta diajari tentang Islam, apa Islam itu. Faqala, maka Nabi menjawab. Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah SAW, al-Islam, Islam itu antas syahada, engkau bersaksi an la ilaha, bahwasanya tidak ada sembahan illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa tuqimu, dan kau menegakkan as-salat, as-salat. Wa tu'tiya, dan kau memberikan, menunaikan az-zakat, az-zakat. Wa tasumu, dan kau puasa Ramadan, Ramadan. Wa tahujjal baita, dan kau berhaji ke Baitullah, ini istata'ta, jika kau mampu, ilahi, kepada Baitullah itu, sabila, dalam melakukan perjalanannya. Qala, maka orang tadi mengatakan, sadaqta, engkau benar. Ya, fa'ajibna, maka kata sahabat Umar, fa'ajibna, maka kami heran. Lahu, pada orang itu. Kenapa heran? Yas'aluhu, dia bertanya kepada Nabi, wa yusaddiquhu, lalu dia membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti orang yang bukan bertanya karena dia tidak tahu, bukan itu. Buktinya orang itu membenarkan. Qala, lalu orang tadi mengatakan lagi, fa akhbirni, lalu beritahu aku, anil iman, tentang iman. Qala, maka Nabi SAW menjawab, antu mina billah, kau beriman pada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari, dan kau beriman pada takdir, khairihi, yang baik, wa syarrihi, dan yang buruk. Qala, maka orang tadi mengatakan, sadaqta, engkau benar. Qala fa akhbirni, ya, lalu beritahu padaku, anil Islam, anil ihsan, yang terakhir tentang ihsan, atau yang ketiga tentang ihsan. Apa ihsan itu, kata malaikat. Qala, maka Nabi mengatakan, anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu. Ini yang nanti kita ambil faedah untuk bab al-muraqabah.
Anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka, seolah-olah engkau tarahu, bisa melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu, sungguhnya Allah yaraka, melihatmu. Nah, di sini ketika kita disuruh melihat Allah, itu menggunakan bahasa ka'annaka, seolah-olah. Karena memang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat oleh makhluk di dunia. Tapi ketika mengatakan Allah melihatmu, fa innahu, maka Nabi SAW menggunakan taukidnya. Fa innahu, maka sungguhnya Allah yaraka, melihatmu. Itu menunjukkan bahwasanya benar Allah memang mampu melihat kita dan Allah Maha mampu atas hal tersebut. Qala, kemudian orang tadi, malaikat tadi mengatakan, fa akhbirni anis sa'ah, beritahu aku tentang hari kiamat. Qala, lalu orang itu mengatakan, atau lalu Nabi SAW mengatakan, mal mas'ul, tidaklah yang ditanya anha, tentang hari kiamat, bi'a'lama, lebih mengetahui, minas sa'ili, daripada orang yang bertanya. Qala, lalu orang tersebut atau malaikat bertanya lagi, fa akhbirni, maka beritahu aku, an amaratiha, tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Maka beliau mengatakan, qala antalidal amatu rabbataha, antalida, melahirkan, alamatu, budak perempuan, rabbataha, tuannya. Ya, tuannya. Ya, maksudnya di sini budak melahirkan tuannya, sebagaimana disebutkan di sini oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di situ disebutkan, wa ma'na talidal amatu rabbataha ay sayyidataha, ma'nahu an takthura sarari, banyaknya budak-budak perempuan, hatta taladal amatu surriyatu bintan li sayyidiha, hingga banyak budak perempuan yang melahirkan anak untuk tuannya yang punya budak perempuan tadi. Ya. Wa bintu sayyid fi ma'na sayyid, dan anak perempuannya tuan itu maka ya sehukum dengan tuan. Maka dia orang yang merdeka. Dalam artian maksudnya orang merdeka itu karena ya dia dinasabkan kepada bapaknya gitu, dinasabkan kepada bapaknya karena sama-sama, maka dia seperti merdeka. Wakil ghairu dzal, ada menafsirkan yang lainnya. Maka itu yang dimaksud dengan apa? Antaridal amatu rabbataha, budak melahirkan tuannya. Wa antarul hufata, dan kau melihat orang yang bertelanjang kaki. Al-urata, yang bertelanjang tubuh. Al-alata, yang dia fakir. Ri'a asyai, dia penggembala atau mereka penggembala kambing. Yatatawaluna, bertinggi-tinggi, fil bunyani, dalam membangun bangunan. Ya. Tsumman talaqa, lalu orang itu pergi, kata sahabat Umar, tsumman talaqa, lalu orang itu pergi. Falabithtu, lalu aku diam malian sejenak. Dalam artian tetap berada di situ. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa yang tanya tadi? Qultu, maka mengatakan, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya Maha mengetahui. Qala, maka Nabi mengatakan, fa innahu Jibril, maka sungguhnya itu tadi adalah Jibril. Atakum, yang datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajarkan kepada kalian, dinakum, agama kalian. Rawahu Muslim, hadis surat Muslim. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan beberapa makna. Di antaranya makna antalidal amatu rabbataha, sudah kita sebutkan. Kemudian makna wal alah, al-alah itu maknanya adalah al-fuqara, fakir. Wa qalu maliyan, dan maliyan maksudnya adalah zamanan tawilan, ya, waktu yang cukup lama. Ya, wa kana dzalika salasan. Ya. Baik. Maka di sini, hadis ini faedahnya sebenarnya banyak sekali. Akan tapi kita sebutkan bab yang faedah yang berhubungan dengan muraqabah, yaitu qaul Nabi sallallahu, ucapan Nabi sallallahu, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, itu adalah poin di mana ihsan ini adalah bentuk muraqabatullah dalam beribadah. Maka pelajaran dari hadis ini yang pertama adalah merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, itu adalah puncak dari kekhusyuan ibadah, yang mana disebut dengan ihsan. Ya, merasa diawasi Allah di dalam beribadah, maka itu adalah puncak daripada apa? Daripada kekhusyuan ibadah hamba tersebut. Dan ini yang disebut dengan apa? Ihsan. Disebut dengan ihsan. Ya. Pelajaran kedua, hendaknya ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menghadirkan rasa khusyuknya. Meskipun para ulama menyebutkan bahwasanya dia bukan termasuk rukun, ya.
Karena kalau disebut rukun maka akan berat ya, hampir semua orang tidak akan sah salatnya kalau harus khusyuk. Tapi seorang hendaknya berusaha semaksimal mungkin menghadirkan perasaan khusyuknya ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sangat penting sekali. Dan ini sangat apa? Sangat penting sekali. Jangan kita meremehkan masalah khusyuk mentang-mentang para fuqaha tidak menyebutkan khusyuk dalam masalah rukun itu kemudian ditinggalkan, tidak seperti itu. Baik, kemudian hadis yang kedua, qala wa an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar Jundub ibnu Junadah, wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, dari dua sahabat Abu Dzar dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, an Rasulullah, dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsuma, dimanapun kunta engkau berada, wa atbi', dan iringilah as-sayyi'ata, perbuatan buruk, al-hasanata, dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu menghapus yang buruk. Wa khaliq, dan pergaulilah an-nasa, manusia, bi khuluqin, dengan akhlak hasanin, yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan hadisnya hadis yang hasan. Maka pelajaran hadis ini yang berhubungan dengan muraqabah ada pada lafaz ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Maka hadis ini memberikan peradaban kepada kita. Dimanapun kita berada, hendaknya kita senantiasa menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dimanapun kita berada, hendaknya kita menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mengapa? Karena Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui kita dimanapun kita berada. Maka karena Allah mengetahui dimanapun kita berada, takwa juga harus berada dimanapun itu. Ya, takwa juga harus apa? Ada dimanapun kita. Ya. Makanya Nabi mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun kau ada. Karena Allah Maha mengetahui. Ya. Jangan mentang-mentang kita sendiri kemudian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Baik. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu qala 'an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala bermatan kuntu khalfan Nabi, aku berada di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman, pada suatu hari, faqala, lalu Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anakku, atau wahai anak kecil, ini sungguhnya aku u'allimuka, mengajari padamu kalimatin, beberapa ucapan. Jadi ini Nabi SAW membonceng sahabat Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas masih kecil, lalu diajari oleh Nabi SAW dengan satu nasihat. Apa itu? Nasihatnya Nabi pada Ibnu Abbas, beliau mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya jagalah Allah di sini adalah menjaga syariat Allah, menjaga aturan Allah. Maka kalau kita menjaga aturan Allah, Allah akan menjaga kita. Itu balasannya. Ihfazillah tajidahu tujahaka. Ihfazillah, jagalah Allah. Tajidahu, engkau akan mendapati Allah tujahaka, di hadapan. Maksudnya Allah akan membantu kita, menolong kita. Orang yang mau bertakwa kepada Allah, orang yang mau menjaga syariat Allah, maka dia akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi melanjutkan, idza sa'alta, jika engkau minta, fas'alillah, maka minta kepada Allah saja. Maksudnya minta di sini adalah menggantungkan hati dalam permohonan tersebut, maka hanya kepada Allah. Itu adalah kemurnian tauhid. Itu adalah apa? Kemurnian tauhid. Ya. Wa idza sta'anta, dan jika engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, bahwasanya umat, seluruh umat ini, ilau ijtama'at, seandainya mereka berkumpul, ya, seandainya mereka berkumpul, ala an yanfa'uka, untuk memberikan manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu sedikit, dengan sedikit manfaat bahkan, lam yanfa'uka, tidak akan mampu memberikan manfaat, illa, kecuali bisyai'in, dengan sesuatu, qad katabahullahu, yang sungguh Allah sudah menetapkannya, laka, untukmu. Maka semua kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia pun tidak akan mampu untuk memberikan kebaikan
ketika Allah tidak menghendaki itu. Maka ini yang perlu kita mencamkan di dalam hati kita. Wa ini jitama'u, dan seandainya manusia semuanya berkumpul ala an yadurruka, untuk memudaratkan padamu, untuk memberikan keburukan kepadamu. Ya, untuk memberikan kemudaratan kepadamu. Lam yadurruka, mereka tidak akan berikan kemudaratan kepadamu illa kecuali bisya'in, dengan sesuatu. Ya. Qad katabahullah, yang Allah sudah menuliskannya, menetapkannya alaika, atasmu juga. Maka semua keburukan ataupun kebaikan di alam semesta ini tidak ada yang keluar daripada ketetapan Allah. Maka kalau terjadi, maka itu memang kehendak Allah. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena-pena, wa jaffatis suhuf, dan telah mengering lembaran-lembaran. Maksudnya ini sudah takdir Allah, sudah ditetapkan, tidak mungkin berubah. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala, dan bermatakan haditsun hasanun sahihun, ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan riwayat yang lain selain Imam Tirmidzi, bermatakan qala ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu amamak, kau akan mendapati Allah di hadapanmu. Kau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallah, kenalilah Allah, firrakhai, dalam kondisi lapang, ya'rifka, niscaya Allah akan mengenalmu, fisyiddati, dalam kondisi sulit. Maka dalam kondisi lapang, hendaknya kita selalu mengingat Allah. Ya. Nah, ini kebanyakan orang melalai dalam hal ini. Dalam kondisi lapang dia malah melupakan Allah. Tapi dalam kondisi sulit baru dia mengingat Allah. Nah, gimana Allah mau membalas orang tersebut ketika dia lapang saja dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa alam, dan ketahuilah, anna, bahwasanya ma akhta'aka, apa yang menimpamu, lam yakun, tidaklah mungkin, liyusibaka, untuk ma akhta'aka, apa yang tidak menimpamu, lam yakun liyusibaka, tidak mungkin menimpamu. Apa yang sudah ditakdirkan tidak mungkin menimpa kita, tidak mungkin menimpa kita, tidak mungkin. Kalau sudah ditetapkan Allah, ya tidak mungkin. Wa ma asabaka, dan apa yang menimpamu, lam yakun liyukhti'aka, tidak mungkin meleset darimu. Ya pasti terkena, pasti terjadi, tidak mungkin tidak mungkin tidak. Wa alam, dan ketahuilah, anna nasra, bahwasanya pertolongan, ma'as sabr, bersama dengan kesabaran. Ya, dalam artian kalau mau mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya apa? Sabar. Syaratnya bersabar. Ya. Sabar adalah salah satu syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Wa annal faraj, dan bahwasanya jalan keluar, ma'al karbi, bersama dengan kesulitan. Wa anna, dan sungguhnya ma'al usri, ya, bersama dengan kesulitan, yusra, ada kemudahan. Maka ini sudah menjadi sebuah aturan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala kulli hal, maka hadis ini faedahnya juga banyak sekali, sama seperti hadis Jibril tadi. Tapi kita mengambil faedah yang berhubungan dengan al-muraqabah, ya, yang berhubungan dengan di antara hadis yang berhubungan dengan muraqabah hampir semuanya sebenarnya, cuma ada beberapa titik yang memang di situ terlihat sekali muraqabah. Yang pertama di antaranya adalah ucapan Nabi, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya, maksudnya menjaga Allah ini menjaga syariatnya, selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka dari lafaz ini memberikan faedah, ya, faedah yang pertama berarti yaitu apa? Faedah daripada rasa muraqabah yang memunculkan ketaatan pada Allah adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara faedah muraqabah. Di antara faedah muraqabah, yang muraqabah itu memunculkan ketaatan, maka faedahnya apa? Akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang merasa muraqabah dan menjaga ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Ini faedah kedua. Karena dalam lafaz tadi, ihfazillah tajidhu tujahak, dalam riwayat lain amamak, di depan umatnya, di sini pertolongan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu pada lafaz ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah pada waktu lapang dan
Allah akan mengenalimu pada waktu sulit. Maka di sini ada pelajaran faedah apa itu? Itu kenalilah atau tumbuhkan rasa muraqabah, rasa senantiasa diawasi Allah dalam kondisi apapun, baik sulit ataupun lapang, baik susah maupun senang. Munculkan rasa muraqabatullah. Munculkan rasa muraqabatullah. Ya. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wallahu taala alam wa billahi taufik.